Sariawan. Nah, sariawan ya. Jadi scorbut itu nama Latin dari scurvy. Scurvy itu sariawan. Jadi kondisi di mana ada benjolan radang di mukosa mulut. Nah, kenapa vitamin C disebut sebagai anti skorbut? Jadi sejarahnya seperti begini. Oh, udah dijelasin sama Pak Dimas sejarahnya vitamin C. Belum Ya. Oke. Jadi vitamin C itu unik karena gini sejarahnya waktu itu yang mengalami kasus itu radang di mukosa mulut itu terjadi pada pelaut. Jadi zaman dulu tahun mungkin abad ke berapa ya? Awal abad ke-17 atau 18 ya. Jadi waktu itu para pelaut itu mengalami semua yang scurvy, sariawan itu. Nah, tapi ketika mereka membawa lemon, ya makanan jeruk lemon itu, nggak ada yang kena gitu. Nah, dan ini juga terjadi pada orang-orang di pesisir pantai yang tinggal di pesisir pantai yang mereka hanya konsumsinya cuman ikan ya. Intinya fruitless, jadi kurang makan buah-buahan. Terutama yang buah-buahan yang asam-asam gitu ya, biasanya kan itu adanya di daerah dataran ke sana gitu ya. Nah, jadi setelah diamati, diteliti, ternyata karena mereka-mereka yang konsumsi vitamin C-nya rendah, faktor jenis makanan yang biasa dikonsumsi itu ini kurang buah-buahan, itu mengalami sariawan, scurvy. Dan waktu itu yang ampuh untuk mengatasi scurvy itu adalah vitamin C. Jadi makanan-makanan mengandung vitamin C, buah-buahan. Makanya disebut sebagai anti skorbut tadinya. Nah, anti skorbut, anti itu kan bisa kita katakan bisa digunakan A ya, moral amoral kan ya, biotik abiotik. Nah, skorbut ada askorbut. Nah, jadi kata askorbat dari kata asam askorbat itu berasal dari itu, anti skorbut. Dan karena vitamin C itu bersifat asam, maka disebutnya sebagai asam askorbat. Itu jadi sejarah dari vitamin C. Nah, apa sih manfaat dari vitamin C? Yang sudah dipelajari dengan Pak Dimas, ada dibahas manfaat vitamin C apa aja ya? Selain untuk menyembuhkan sariawan. Antioksidan. Ya, antioksidan. Apa sih antioksidan itu? Melindungi sel tubuh atau membantu kerusakan sel tubuh. Ya, melindungi dari radikal bebas ya. Jadi tubuh kita itu, apalagi zaman sekarang, itu makin banyak radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh. Radikal bebas itu asalnya dari mana aja? Bisa dari udara, polusi udara gitu ya. Itu menyebab ketika masuk ke dalam tubuh itu menyebabkan menjadi radikal bebas yang bisa merusak sel. Nah, kemudian dari faktor makanan itu juga bisa jadi radikal bebas. Jadi makanan-makanan yang tidak sehat gitu ya, yang tidak seimbang itu bisa menyebabkan penumpukan radikal bebas di dalam tubuh. Dari faktor lainnya bisa juga dari konsumsi zat kimiawi yang berlebihan. Misalnya ada orang yang senang minum obat gitu ya. Bener lah ada ini loh ya. Sampai sekarang pun di beberapa kampung itu kalau pusing minumnya Amox ya. Anda tahu Amox? Tahu nggak amoxicillin? Itu obat apa? Panadol. Beda ya. Infeksi bakteri. Nah, amoxicillin itu antibiotik ya. Kalau Panadol, paracetamol itu anti nyeri. Itu boleh dikonsumsi agak bebas ya. Maksudnya agak bebas tuh artinya kalau memang pusing diminum gitu ya. Kalau misalnya udah nggak pusing di stop boleh. Tapi kalau antibiotik, amoxicillin misalnya,
Itu nggak boleh sembarangan kalau dikonsumsi, karena itu buat antibakteri, untuk matikan bakteri. Lah, orang ini ada orang-orang yang pusing malah minum Amox ya. Habis minum Amox pusingnya hilang gitu ya. Padahal ternyata pusingnya bukan karena ini harus minum Amox, harus minum air putih ya. Jadi kekurangan cairan itu paling sering menjadi penyebab pusing. Jadi kalau Anda merasa pusing, yang utama harus dilakukan bukan minum obat dulu, banyakin minum air dulu, rehidrasi dulu. Ya, karena biasanya penyebab pusing paling banyak itu pada orang-orang yang sedang aktivitas adalah kurang cairan. Nah, jadi kalau konsumsi obatnya tidak benar gitu, berlebihan, itu juga bisa menyebabkan penumpukan radikal bebas ya. Jadi ini kalau ada yang suka minum obat sembarangan, di stop ya. Karena obat itu ya harus tahu dulu fungsinya apa untuk diminum. Oke. Nah, tadi fungsi vitamin C sebagai antioksidan, kemudian sebagai apa lagi? Yang lain? Ada yang tahu nggak? Mencegah demam berdarah, Ibu. Hah? Apa? Mencegah demam berdarah? Ya, Bu. Oh, kenapa bisa dia mencegah demam berdarah? Tahu nggak? Ya, sebenarnya nggak spesifik mencegah demam berdarah ya. Kalau vitamin C itu, hanya vitamin C itu dia mampu untuk menjaga dan menjaga sistem imun kita tetap optimal gitu. Jadi kaitannya lebih ke sistem imunnya yang jadi lebih baik berfungsinya dengan adanya vitamin C. Seperti halnya vitamin D dan vitamin E juga ya, itu juga fungsinya untuk menjaga sistem imun tubuh bisa berfungsi dengan optimal. Oke. Nah, yang ingin saya tambahkan yang perlu diketahui selain 3 hal itu, fungsi vitamin C yang lainnya adalah sebagai zat yang mampu melakukan reepitelisasi. Apa itu reepitelisasi? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu apa itu reepitelisasi? Ini tulisannya gini nih. Perbaikan luka, bukan? Hah? Tahapan perbaikan luka. Ya, perbaikan luka. Ya, bisa bilang seperti itu ya. Epitel, tahu ya epitel? Epitel itu sel yang apa? Sel di permukaan kulit biasanya, ya. Jadi sel-sel yang biasanya ada di permukaan organ, jaringan, kulit itu jenisnya adalah epitel. Ya. Mungkin waktu SMA udah pernah belajar ya jenis epitel, sel-sel epitel gitu. Nah, vitamin C itu mampu untuk menstimulasi proses pembentukan epitel yang baru. Makanya dia gampang untuk menyembuhkan sariawan ya. Karena ketika sariawan itu kan sel-sel epitel yang ada di mukosa mulutnya itu rusak ya. Nah, dengan adanya vitamin C, epitel yang rusak itu digantikan dengan sel-sel epitel yang baru melalui proses reepitelisasi ini. Gitu ya. Nah, vitamin C itu masuk golongan apa ya? Vitamin larut lemak atau larut air? Larut di air, Bu. Ya, larut air. Nah, seperti halnya vitamin apa yang larut air juga selain vitamin C? Vitamin B. Nah, seperti halnya vitamin B ya. Jadi vitamin C dan vitamin B itu termasuk vitamin yang larut air. Konsekuensinya apa kalau larut air? Tidak dapat disimpan lama di dalam tubuh, Ibu. Nah, betul sekali ya. Tidak dapat disimpan ya. Kalau vitamin yang larut lemak dia bisa disimpan. Ya. Jadi vitamin A, D, E dan K itu vitamin larut lemak dia bisa disimpan. Sehingga konsumsinya nggak harus setiap hari gitu. Bisa disimpan di dalam lemak tubuh kita. Tapi kalau vitamin B dan C itu dia tidak dapat disimpan. Maka dia konsumsinya itu harusnya setiap hari. Gitu. Nah, hanya yang perlu diingat, konsumsinya tiap hari, ya, tapi dalam jumlah yang gimana? Jumlahnya gimana? Dalam jumlah yang Cukup.
Cukup sedikit, cukup banyak. Sesuai. Sesuai takaran. Sesuai takaran, ya. Jadi kalau kalian lihat, tahu nggak vitamin C itu kebutuhannya berapa sih sehari? Ada yang bikin baca-baca gitu? Vitamin C 1000 berapa? 1000 gram. 1000 mg per hari. 90 mg. 50 mg per hari. Oke. Di slide-nya Pak Dimas tadi nggak ada? Kebutuhan dasarnya 60 mg, Ibu. Ya, jadi vitamin C itu sebenarnya kebutuhan hariannya pada orang dewasa sehat, ya, penekanannya pada orang dewasa sehat, itu sekitar 50 sampai 100 mg, maksimal 100 mg per hari. Gitu. Makanya kalau ada yang konsumsi 1000 ya 1000 mg per hari, berarti sisanya kemana itu larinya? Ke urin, Bu. Iya, dibuang ya lewat urin. Nah, karenanya kalau konsumsi vitamin C dosis tinggi berlebihan setiap hari, konsekuensinya akan menyebabkan Ginjal, Bu, rusak. gangguan ginjal. Ya, kenapa? Karena tiap hari ginjalnya tuh harus memproses, membuang 900 mg ya vitamin C gitu ya. Kan ginjal itu fungsinya filtrasi, reabsorpsi ya. Jadi dia memfilter, kemudian nanti dia membuang gitu ya. Nah, kalau terlalu berat beban ginjal dan itu terjadi terus-terusan, itu dia bisa menyebabkan gangguan fungsi ginjalnya. Gitu. Saya pernah dapat kasus anak remaja ya, waktu itu masih kuliah, itu harus operasi ginjalnya, ternyata penyebab utamanya apa coba? Karena dia waktu itu titik-titik 1000 itu awal-awal lagi ngehits di tahun 2000-an itu. Jadi kayaknya tuh yang minum itu tuh sehat lah gitu ya, iklannya kan gitu, supaya tubuh tetap sehat terjaga gitu, minum ini ya. Jadi dia konsumsi itu terus-terusan setiap hari selama berbulan-bulan. Dan ternyata efeknya ke situ, ke fungsi ginjalnya. Ya orang kaya sih, jadi bisa beli itu tiap hari gitu ya, minum itu tiap hari. Nah, jadi itu ya harus bijak. Ya, jadi jumlahnya itu sebenarnya sedikit ya. Kalau vitamin yang harus dikonsumsi setiap hari itu jumlahnya sebenarnya yang dibutuhkan sedikit gitu. Ya itu tadi kalau vitamin C ya sekitar 50 sampai 100 mg pada kondisi sehat ya. Nah, kalau kondisi sakit gimana beda, Bu? Beda. Ya, kenapa bisa beda? Karena kalau sakit artinya kan ada radikal-radikal bebas yang banyak yang perlu diatasi. Nah, itu boleh. Biasanya kalau memang ada yang flu gitu ya, saya sih sering menyarankan, udah minum vitamin C, boleh yang 1000 mg per hari gitu. Tapi nanti kalau udah sehat, stop. Gitu. Kenapa? Karena untuk membantu proses revitalisasi cepat berjalan dengan baik, nah itu nggak apa-apa. Nah, dan ini tips dari saya ya, tips dari saya. Nanti minggu depan itu kan minggu depan ya materi pencernaan kuliah. Oh enggak, ding, minggu depan kalian kuliahnya mineral. Minggu depannya lagi kan masuk kuliahnya tentang pencernaan ya, pencernaan dan metabolisme. Nah, kita tahu pencernaan itu terjadi itu sebenarnya mulai dari mulut. Di mulut itu ada enzim-enzim gitu kan. Kemudian nanti sampai ke usus, nanti ada proses penyerapan. Sebenarnya di mulut itu juga bisa terjadi penyerapan. Jadi lewat mulut itu beberapa zat yang memang ukurannya sudah kecil itu bisa diserap, termasuk vitamin C. Makanya kalau ada orang yang punya sakit radang tenggorokan, sariawan gitu ya, atau gangguan di hidung, pilek dan sebagainya, saya lebih menyarankan vitamin C-nya itu diisep, bukan yang ditelan. Karena kalau yang ditelan itu kan dia akan masuk ke masuk ke lambung, terus nanti dia masuk ke usus halus ya. Di lambung dia bercampur dengan asam lambung,
Itu juga biasanya bermasalah buat orang-orang yang punya penyakit MAH gitu. Nah, tapi kalau yang diisep kan dia nggak perlu ke lambung. Terus nanti, kalau yang ditelan nanti baru diserapnya di usus, diserap di usus, diedarkan ke aliran darah ya seluruhan, nanti baru ini. Padahal yang mau diatasin kan cuma daerah kepala gitu ya. Jadi makanya tips saya biasanya kalau seperti itu konsumsinya yang diisep aja vitamin C-nya. Kenapa? Karena kalau diisep dia langsung tuh kerjanya di daerah yang sedang bermasalah. Jadi dia akan melakukan proses revitalisasi untuk sel-sel epitel yang ada di sekitar mulut gitu, tenggorokan kalau memang bermasalah di tenggorokan, atau kalau dihitung yang bermasalah ya di daerah hidung gitu ya. Nah itu sedikit tips dari saya. Oke, balik lagi ke ini, ke praktikum kita. Jadi vitamin C ini perlu untuk apa ya istilahnya, ditentukan kadarnya ya pada praktikum ini. Nah, yang dilakukan adalah dengan metode apa untuk mengetahui Jang, Alek, Jang, Alek. Rahadian kenapa ini? Teriak. Oke. Jadi metode penentuan vitamin C pada praktikum ini kita menggunakan metode apa? Ada yang tahu metodenya? Titrimetri. Ya, titrimetri. Ya, apa itu metode titrimetri? Metode yang menggunakan cara titrasi ya, dititrasi nanti. Jadi caranya adalah larutan yang mau diuji ya, nanti diberi larutan tertentu yang bisa mengubah warna dari larutan uji tersebut gitu ya. Pemberian apa penentuannya dengan diteteskan sedikit-sedikit. Nah, itu namanya titrasi ya. Jadi ada videonya kan ya di Eviata? Sudah lihat videonya belum? Nanti saya cek deh. Ya. Oke, balik lagi nanti ini. Harusnya sih udah ya, kalau nggak salah. Nah, jadi dengan cara titrasi, diteteskan sedikit demi sedikit, nanti akan ada perubahan warna. Gitu. Makanya disebut dengan metodenya titrimetri. Nah, biasanya alat untuk melakukan proses titrasi ini nama alatnya apa? Ada yang tahu nggak nama alatnya apa? Huruf depannya B. Buret. Ya, buret. Ya. Buret nanti dipakai apa pakai standingnya itu. Nah, nanti larutan ujinya itu dimasukkan ke buretnya. Gitu. Larutan uji yang dipakai apa pada praktikum ini? Ada yang tahu? Larutan ion dan tiosulfat. Yang di ini kan ke buretnya? Saya mau cek video. H2SO4. Oh, ada nih videonya ya, penentuan kadar vitamin C dengan iodometri. Ya, sudah ada. Apa tadi larutan? Tiosulfat. Tiosulfat ya, yang dijadikan sebagai ini yang dimasukkan ke dalam wadah buretnya itu. Nah, nanti kan akan dititrasi ke dalam larutan sampelnya. Biasanya di praktikum, kalau kita praktikum offline, kita akan menggunakan 2 sampel. Yang pertama sampel dari tablet vitamin C yang 50 mg. Tablet vitamin C 50 mg itu kan berarti kita sudah tahu tuh kadar vitamin C-nya yang ada di dalam sampel, yaitu 50 mg. Jadi itu sebagai kontrol kita untuk melihat apakah proses penghitungannya sudah benar atau belum gitu ya. Nah, sampel yang kedua yang akan digunakan adalah sampel uji. Biasanya kita pakai vitamin C yang cair, bisa dari jeruk ya, jeruk yang air jeruknya gitu ya, perasan jeruk,
atau dari apa istilahnya, jus atau apa gitu ya, yang bisa yang akan kita cek kadar vitamin C-nya. Nah, kalau pengujian dengan titrimetri ini dia masuk hitungannya metodenya kualitatif atau kuantitatif ya? Ada yang tahu nggak? Kualitatif. Apa? Kualitatif. Kualitatif. Ya. Bukan kuantitatif. Kenapa disebut kualitatif? Hah? Apa ya, Sar? Kualitatif atau kuantitatif? Ya, saya harap Anda bisa membedakan ya uji yang sifatnya kualitatif dengan yang kuantitatif. Kalau kemarin di UTS kan sudah sempat ada beberapa uji ya. Misalnya uji Molish itu masuknya kualitatif atau kuantitatif? Ada yang tahu? Molish, kemudian uji iod, Milon, banyak ya. Kemudian uji apa lagi? Yang kalian kerjakan, Saliwanov. Nah, ini masuk uji kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif. Kualitatif. Ini masuknya sebagai uji kualitatif ya. Kenapa? Karena dia hanya melihat apakah di sampel tersebut ada atau tidak ya. Iya atau enggak, ada, tidak. Ya. Itu menunjukkan ujinya bersifat kualitatif. Kan pada uji Molish kan kalau menunjukkan warna ini berarti ada, kalau tidak menunjukkan warna tersebut berarti nggak ada gitu ya. Uji iod juga seperti itu, uji Milon juga. Nah, sebenarnya hampir semua pengujian yang ada di materi praktikum pengantar biokimia itu bersifat kualitatif. Tapi ada beberapa yang sifatnya semi kuantitatif, ya. Kenapa kita sebutnya semi kuantitatif? Karena dia ada melibatkan perhitungan, ya, walaupun belum apa istilahnya, belum tepat benar, belum tepat benar. Jadi kalau pada contohnya apa? Uji Benedict itu masuknya kualitatif atau kuantitatif? Ada yang tahu nggak Benedict? Masih ingat nggak Benedict itu yang menghasilkan untuk menguji adanya gula pereduksi? Ya kan kemarin di uji amilase ada kan ya kita pakai uji Benedict untuk mengetahui adanya gula pereduksi. Warnanya mulai dari warna hijau, kuning, sampai nanti jadi merah bata, gitu ya. Nah, ini masuknya ujinya semi kuantitatif atau kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif, Bu. Yang semi, Ibu. Ya, sebenarnya kalau dikatakan kualitatif saja, pada uji Benedict itu kan dengan adanya warna, perbedaan warna, ya, ada yang warnanya hijau misalnya, ada yang warnanya oranye, sampai ada yang jadi merah bata. Dengan adanya perbedaan warna tersebut, itu menunjukkan range nilainya, ya, kan ada ya. Kalau merah bata berarti kadar glukosanya sampai lebih dari 2000 mg per desiliter, gitu kan. Kalau warnanya oranye, kalau nggak salah 1.500 sampai 2.000, ya. Coba dilihat lagi ininya. Jadi ada range-nya, makanya disebut sebagai semi kuantitatif. Kalau dia nggak tepat benar nilainya, gitu. Nah, kalau metode titrimetri ini, ya, sebenarnya dia masuknya ada yang mengatakan ini kuantitatif karena dia sudah ada hitung-hitungannya, gitu. Tapi memang dia tidak terlalu optimal kuantitatifnya. Makanya ada yang mengumpulkan sebagai semi kuantitatif juga. Ya, jadi antara dua itulah. Kenapa? Karena nanti kan dari jumlah tetesan yang dihasilkan, ya, volume tiosulfat yang digunakan itu nanti kita bisa hitung tuh. Oh, kadar vitamin C-nya adalah sekian, ya. Nanti hitung-hitungannya sama kakak Asprak ininya ya. Jadi dari kadar vitamin C dari jumlah
titran itu zat yang menditrasinya itu, yang digunakan volumenya itu nanti bisa dihitung kadar vitamin C itu berapa. Makanya disebut sebagai metode kuantitatif. Hanya mungkin kalau kita uji dengan menggunakan spektro, ya itu nilainya bisa beda. Akan lebih valid kalau kita menggunakan yang alat yang memang untuk kuantitatif murni, ya misalnya kayak spektro gitu ya. Kemudian apalagi pengujian yang bisa digunakan. Ya, yang biasanya dikerjakan sih itu ya. Kan udah pernah pakai spektro? Sejak ini belum ya, masih offline ya, masih online ya, belum pernah masuk ke lab ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa ya. Saran saya sih kalau bisa itu semoga nanti pada saat offline kalian bisa coba beberapa instrumen yang ada di lab. Oke. Amin ya. Ya. Mungkin itu aja ya untuk penjelasan materi vitamin C ini. Ada pertanyaan lagi nggak? Ada pertanyaan kah? Kalau tidak, Belum ada Ibu. oke. Saya mau ulang yang kemarin ya, sebelum saya close. Pati,